Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 14 Agustus 2021. 3 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Karena itu kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa kita. Mari kita awali renungan pagi hari ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami sebagai bangsa Indonesia begitu banyak hal. Engkau memberkati kami dengan tanah yang subur. Engkau memberikan kepada kami sebuah bangsa yang besar. Dan banyak berkat yang Engkau berikan bagi kami. Karena itu kami ingin mensyukuri itu. Kami ingin melihat bagaimana janji yang Tuhan berikan. Dan kami rindu supaya semuanya itu digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Sobat Hamas dan keluarga damai, saya akan membacakan kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 hingga 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada janji yang sangat besar yang begitu berharga bagi Abraham. Dan saya percaya bahwa bukan hanya bagi Abraham, tetapi Allah juga memiliki janji yang begitu penting untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Kita akan merenungkan 3 hal penting pada hari ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang multiplikasi. Ini merupakan janji yang Allah berikan kepada Abraham. Yang kedua adalah tentang kemuliaan. Kemuliaan untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk menjadi duta berkat. Sobat Hamas dan keluarga damai, pada Kejadian 12 ayat 7, Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Sementara kalau kita baca dalam Kejadian 15 ayat 18-21, menunjukkan bahwa tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham bukanlah tanah bebas atau tanah yang tak bertuan. Di sana disebutkan bahwa tanah itu milik orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, Feris, Refraim, Amori, Kanaan, Girgasi, dan orang Yebus. Wah, melihat ayat secara sepihak, apakah benar mungkin bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini bagi Abraham? Lalu kita mulai membayangkan, apakah bukan karena Abraham ini serakah? Atau mungkin janji Tuhan ini akan digenapi dengan pertumpahan darah, dengan dendam yang turun-temurun. Tetapi kita akan melihat melalui bacaan kita hari ini, bahwa ternyata ada cara pandang baru tentang janji yang Tuhan berikan kepada Abraham ini. Kita harus memahaminya dengan benar, supaya kita tidak salah di dalam mengambil bagian kita. 3 hal penting tadi akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang multiplikasi. Sobat Hamas, keluarga damai, mengapa Abraham harus punya tanah sebanyak itu? Berapa besarkah keturunan Abraham kelak? Kalau ditanya tentang optimisme untuk terus menjadi bangsa yang besar, kita sebagai bangsa Indonesia ya, maka bercermin dari kasus COVID saja kita sudah merasa ngeri. Angka kematian 114.000 orang yang meninggal dari 3,77 juta kasus di Indonesia. Itu per tanggal 12 Agustus kemarin. Itu membuat kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita mulai diambil satu-satu. Mereka meninggal. Oh Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu poin multiplikasi, yaitu membuat engkau menjadi bangsa yang besar di ayat kedua, mestinya juga membangkitkan optimisme bagi kita. Tapi bagaimana kita mencapainya, terutama dalam situasi seperti sekarang ini? Kita akan melihat bahwa Tuhan akan menjaga umatnya.
tentu Tuhan akan memberikan kesehatan. Nah, untuk konteks Indonesia, agar janji Tuhan ini digenapi, dibutuhkan ketaatan kepada pemimpin negeri. Baik untuk pelaksanaan prokes, vaksinasi, aturan semacam PPKM, dan kebijakan lainnya. Atau jika kita merasa ragu dengan beberapa kebijakan pemerintah, cari data yang jelas tentang penerapan, tentang kebenarannya. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh. Jika kita memang mau merespon kebijakan yang meragukan itu, sampaikan aspirasi itu di jalur yang sesuai. Menjadi bangsa yang besar bukan sekedar pengenapan janji Tuhan, tetapi juga ketaatan kita sebagai pribadi yang punya kesadaran, maupun melalui kebijakan pemerintah sebagai publik, kita pun harus taat. Untuk menjadi bangsa yang besar dibutuhkan ketertiban, keteraturan, dan kesetiakawanan. Kalau kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar, bukan sekedar banyak penduduknya, kita perlu mengedepankan hal-hal ini. Mari saya ajak kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal ini. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur jika Engkau memberikan janji yang begitu indah kepada Abraham, maka kami pun melihat Engkau memberikan janji ini kepada kami. Bagaimana kami ada dalam sebuah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keteraturan, ketertiban, kesetiakawanan. Namun Bapa, kami ingin berdoa, mana yang menjadi bagian kami? Apa yang seharusnya kami kerjakan? Kami berdoa ya Bapa supaya Tuhan membangkitkan disiplin kami, kesadaran kami untuk taat kepada pemerintah, mengambil bagian kami dalam pelaksanaan prokes. Bapa, kami berdoa untuk proses vaksinasi yang terjadi. Kami berdoa untuk pemerintah yang menerapkan PPKM. Kami berdoa ya Bapa supaya pemerintah dapat melakukan hal-hal yang bisa diikuti oleh kami sebagai rakyat. Ya Bapa, kami mau terus berdoa untuk keteraturan negeri ini. Bangkitkanlah kesetiakawanan supaya satu dengan yang lain bisa saling peduli. Kami mau menyerahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, bagian kedua kita akan melihat tentang janji untuk memberikan kemuliaan. Hal penting kedua dari janji Tuhan ini adalah bagaimana Tuhan membuat nama Abraham itu masyhur. Mungkinkah Abraham ini mendapatkan tanah di negeri orang itu dengan cara merampas, memperdaya orang lain? Nah, kalau kita terapkan dengan kita sebagai bangsa Indonesia, maka sebagai bangsa yang besar, Indonesia ini memiliki warisan sifat-sifat luhur. Ada gotong royong, ramah, suka menolong, dan masih banyak lagi yang lain. Relakah jika warisan itu dikoyak oleh peristiwa kerusuhan Mei tahun 98 atau peristiwa-peristiwa sporadis yang terjadi bahkan beberapa saat terakhir, beberapa hari ini, seperti provokasi untuk melakukan penjarahan di Blora. Ada korupsi yang masif dan seolah makin membudaya. Kemuliaan yang Allah janjikan itu bukan nama besar untuk sekedar sebuah kebanggaan, entah bagaimana cara mendapatkannya. Namun ini disertai panggilan untuk menjadi berkat. Bahkan di akhir ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, dan engkau akan menjadi berkat. Karena itu mari kita mendoakan agar kemuliaan yang Allah janjikan tidak diambil dari kita, namun benar-benar digenapi. Karena Allah ingin memakai kita untuk menjadi berkat. Mari kita akan bersama mengambil waktu mendoakan hal ini. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Kasih-Mu membuat kami mengalami nilai-nilai luhur yang boleh kami warisi dari para pendahulu kami. Indonesia sebagai bangsa yang ramah. Kami diajak untuk saling menolong satu dengan yang lain. Oh Bapa, betapa banyak hal yang indah yang kami terima sebagai bangsa Indonesia. Namun apakah kami melanjutkan ini? Kemuliaan yang sudah Engkau berikan bagi bangsa ini, apakah tetap kami jaga sampai hari ini?
Kami berdoa ya Bapa supaya Engkau memampukan kami untuk melihat hal-hal yang indah ini, agar kami bisa terus melanjutkannya kepada orang-orang setelah kami nanti. Bapa, kami serahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, hal yang ketiga adalah duta berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudahkah Anda sadari bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi duta berkat? Betapa bahagianya kita melihat orang yang kita tolong, kita doakan akhirnya berhasil. Orang tua yang melihat anaknya berhasil, guru-guru yang melihat muridnya berhasil, para pengusaha yang melihat binaannya berhasil. Tapi apakah itu terjadi begitu saja? Oh, tentu tidak. Ingatkah Anda bagaimana orang tua kita berupaya keras membuat kita disiplin tetap sekolah? Atau orang-orang yang menyemangati kita di tengah kegagalan usaha kita. Mereka yang sudi memberi kepercayaan di saat orang-orang lain tidak ada yang mau mempercayai kita. Kita dipanggil untuk menjadi duta berkat di negeri ini dengan cara menolong orang, mendoakan orang, memberdayakan orang. Negeri ini butuh orang-orang seperti Anda. Bukan sekedar haters, pencemooh, perusak, perusuh. Mari menggandeng sebanyak mungkin orang-orang yang mau membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Bukan sekedar penonton, namun pejuang. Mari saya ajak kita mengambil waktu mendoakan hal ini. Ya Bapa yang penuh kasih, betapa bersyukurnya kami ketika kami dipanggil untuk menjadi duta-duta berkat. Bapa, kami rindu supaya kami tidak mengutuk orang, supaya kami sungguh-sungguh bisa mendoakan orang, menggaungkan keberhasilan, semangat, hal-hal yang positif. Kami berdoa ya Bapa, supaya semangat hidup kami itu juga akan menular kepada orang lain. Dan jangan biarkan kami bermalasan atau membuat kami menjadi pesimis. Tuhan, kami ingin berdoa supaya berkat-Mu mengalir di negeri ini, boleh dialami oleh setiap orang. Bapa, kami rindu supaya kami boleh menjadi duta berkat, agar semua kaum di Indonesia ini mendapat berkat. Oleh karena itu Bapa, kami mau menyerahkan supaya sungguh-sungguh kehidupan kami Engkau pakai menjadi duta berkat bagi negeri ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, mari kita menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia dengan semangat untuk menjadi duta berkat, agar semua kaum di Indonesia mendapat berkat. Tuhan memberkati.